Dan akhirnya saya dapat berdiri kembali dan melakukan aktivitas secara normal di tepian Danau Segara Anak. Lalu saya bertanya kepada dia, "Kenapa kamu membantu saya? Ibu lupa ya sama saya? Saya sempat dibantu ibu berbagi makanan ketika saya mengatakan kepada ibu, ibu punya makanan nggak? Saya lapar." Dan ibu berbagi makanan ibu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini saya sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat, mengenang jejak-jejak langkah saya dalam sebuah perjalanan yang saya beri nama perjalanan menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tidak pernah menyuruh siapapun untuk sombong. Kali ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman pertama kali mendaki Gunung Rinjani. Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut adalah merupakan salah satu gugusan gunung tertinggi di kawasan Sunda Kecil dan merupakan salah satu dari Seven Summit Indonesia. Saya ke sana pada saat itu belum ada zamannya ojek-ojek, sehingga perjalanan dari base camp ke pos 1, pos 2, dan pos 3 adalah perjalanan sendirian. Kebetulan waktu itu saya menemani anak saya dan teman-temannya mendaki Gunung Rinjani dalam sebuah kelompok perjalanan sekolah. Tapi entah kenapa saya terpisah dari mereka dan berjam-jam perjalanan yang saya lakukan adalah perjalanan sendirian. Kami baru bertemu di pos 3. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 adalah perjalanan tersepi dalam hidup saya. Karena saya tidak menemukan seorang pun di perjalanan itu. Ada bukit-bukit yang mengelilingi di sekitar saya dan konon bernama Bukit Menangis atau disebut juga Bukit Penyesalan. Untuk kembali ke base camp adalah jalan yang panjang dan untuk melanjutkan perjalanan juga adalah jalan yang panjang. Saya belum terlalu familiar waktu itu dengan Gunung Rinjani, tapi saya menikmati perjalanan di area yang begitu luasnya dan sendirian. Ketika bertemu di pos 3, itu sudah sore hari dan pengalaman bersama-sama dengan mereka adalah pengalaman melupakan perjalanan sendirian yang saya lakukan seharian pada pagi dan siang harinya. Saya bersama anak-anak yang saya dampingi membuat tenda di Segara Anak, di sekitar danau yang luar biasa indahnya. Tetapi ketika saya tiba di tepian Danau Segara Anak, posisi saya adalah sendirian. Jadi ketika saya akan meletakkan ransel saya di bawah pohon, ternyata saya tidak bisa bangkit dengan sempurna. Tubuh saya tetap dalam posisi 45 derajat. Pada saat itu saya kesakitan dan kebetulan ada seorang pendaki dari luar negeri yang menawarkan obat pereda sakit. Dia bilang, "Percaya nggak sama saya? Kalau kamu mau percaya, silakan ambil obat ini supaya bisa menahan rasa sakit kamu." Lalu saya minumlah obat yang dia berikan. Tapi saya tetap belum bisa bangkit dari posisi tubuh yang membungkuk 45 derajat tersebut. Pada saat itu ada seorang pendaki yang menawarkan untuk memijat saya. "Ibu, perkenankan saya memijat ibu. Kebetulan saya tukang pijat di Sulawesi Selatan. Apakah ibu berkenan?" Saya karena merasa sakit dan cukup menderita menahan bungkuk tubuh saya. Lalu saya perkenankan dia untuk memijit saya saat itu juga. Dan akhirnya saya dapat berdiri kembali dan melakukan aktivitas secara normal di tepian Danau Segara Anak. Lalu saya bertanya kepada dia, "Kenapa kamu membantu saya? Ibu lupa ya sama saya? Saya sempat dibantu ibu berbagi makanan ketika saya mengatakan kepada ibu, ibu punya makanan nggak? Saya lapar." Dan ibu berbagi makanan ibu kepada saya. "Wah, saya lupa," saya bilang, "mungkin karena perjalanan sangat jauh dan cukup bosan sepanjang waktu adalah sendirian. Jadi maaf ya, saya tidak ingat dengan pertemuan itu."
Dia tertawa, yang penting ibu sehat dan ibu bisa berjalan kembali dengan normal melakukan aktivitas. Lalu dia bertanya, apakah ibu akan muncak? Insya Allah saya akan muncak apabila kesehatan saya memadai untuk sampai ke puncak. Perjalanan saya mencapai puncak Rinjani pada saat itu sama sekali tidak mudah. Saya berangkat dari Danau Segara Anak menuju ke puncak, dan pasir yang saya rasakan ketika mendaki ke puncak adalah pasir yang sangat lunak dan mudah sekali membuat saya meluncur turun kembali. Rasanya tidak sampai-sampai ke puncak Rinjani pada saat itu. Dan alhamdulillah perjalanan yang dimulai pukul 2 pagi dini hari akhirnya mencapai puncak pada pukul menjelang jam 10 pagi. Matahari belum terlalu terik, pemandangan luar biasa, langit terbuka, dan lebar puncak pada saat itu benar-benar hanya sebesar sekitar 100 meter persegi, dan itu membuat kami bertumpuk-tumpuk berada di puncak dalam waktu bersamaan. Saat turun dari puncak Rinjani adalah saat yang menyenangkan karena kami bisa saling meluncur turun lebih cepat daripada ketika naik. Sampai di Danau Segara Anak kembali, saya menyempatkan diri untuk berendam di air panas yang jaraknya sekitar 20 menit menurut langkah kaki saya untuk sampai ke sana. Tempat pemandian air panas di dekat Danau Segara Anak adalah tempat yang sangat menyenangkan untuk melepaskan lelah setelah pendakian ke puncak yang rasanya tidak selesai-selesai karena pasir itu selalu membawa saya turun lebih jauh lagi dari langkah yang pertama saya pijakkan. Pengalaman di Gunung Rinjani adalah pengalaman yang menyenangkan sekaligus mendebarkan karena treknya waktu itu benar-benar alamiah dan Gunung Rinjani adalah gunung yang indah sekali. Rasanya benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Cerita perjalanan saya mencapai puncak Gunung Rinjani untuk pertama kali juga saya ceritakan di dalam buku Bila Mimpi Punya Warna. Perkenankan saya untuk membaca beberapa bagian dari cerita tersebut. Tantangan mulai terasa ketika melanjutkan perjalanan menuju pos 3 yang berada di ketinggian 1.800 meter. Medan semakin terjal, membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam pendakian. Di sini sabana mulai berganti dengan hutan tropis, memberikan suasana yang berbeda dan segar. Bagian paling menantang adalah perjalanan dari pos 3 menuju Pelawangan Sembalun yang memerlukan waktu sekitar 3-4 jam. Medannya curam, dengan tanjakan yang tajam dan trek yang berat. Para pendaki menyebutnya Bukit Penyesalan. Mungkin menyesal karena sudah berjalan sejauh ini, namun untuk kembali juga tidak mungkin. Begitu tiba di Pelawangan Sembalun di ketinggian 2.639 meter, semua usaha terasa terbayar lunas. Di sini, saya berkemah sambil menikmati pemandangan spektakuler, Danau Segara Anak dan Puncak Rinjani yang menjulang tinggi. Perjalanan ke Rinjani perlu mempersiapkan diri dengan baik secara fisik maupun mental. Itu adalah kunci untuk menikmati pendakian ini sepenuhnya. Gunung Rinjani melalui jalur Sembalun menawarkan petualangan yang menantang, namun sangat berkesan, menjadikannya salah satu pendakian paling memorable dalam hidup. Ada hal yang mengesankan ketika saya melakukan perjalanan perdana saya ke Gunung Rinjani, yaitu ketika saya berada di Danau Segara Anak menuju ke pemandian air panas, saya bertemu dengan serombongan masyarakat Hindu yang melakukan upacara di sekitar itu. Mereka membawa serta semua peralatan upacara mereka termasuk sesajen di atas kepala mereka. Mereka menggunakan pakaian adat yang bersih dan terlihat cantik-cantik semuanya. Dan yang pemuda adalah gagah-gagah. Jadi, seperti juga di Gunung Agung, masyarakat Hindu di Gunung Rinjani menganggap bahwa Gunung Rinjani adalah gunung spiritual mereka yang menghubungkan mereka dengan leluhur mereka di zaman Majapahit. Kesan itu sangat mendalam, betapa mereka menghargai ritual yang sejak zaman dahulu sudah dilakukan dan tetap dilakukan hingga kini. Kesan itu juga saya tuangkan ke dalam buku saya, Bila Mimpi Punya Warna. Mohon berkenan saya membacakan bagian tentang hal itu. Pengaruh Majapahit di Lombok terlihat dari peninggalan-peninggalan arkeologis dan tradisi yang masih dijaga hingga saat ini. Pengaruh itu juga tercermin dalam masyarakat memandang Gunung Rinjani sebagai simbol spiritual yang menghubungkan mereka dengan leluhur Majapahit. Upacara Hindu seperti Puja Wali
yang diadakan di Danau Segara Anak mencerminkan sinkretisme antara kepercayaan lokal Sasak dan agama Hindu yang diwariskan dari Majapahit. Perjalanan menunduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya. Bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia, cukup berdiri bersisian dengannya sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.